Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas produktivitas dan disiplin kerja. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa like, comment, and subscribe. Check it out. Apa itu produktivitas dan disiplin kerja? Faktor yang mempengaruhinya. Definisi produktivitas. Produktivitas, yang dalam bahasa Inggris disebut productivity, terdiri dari dua kata, yaitu produk dan activity, yang artinya adalah kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, baik itu berupa produk ataupun jasa. Menurut para ahli, produktivitas menurut Daryanto adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara hasil jumlah barang atau jasa yang diproduksi dengan sumber jumlah tenaga kerja, modal, tanah, energi, dan sebagainya untuk menghasilkan hasil tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas itu ada 8. Yang pertama itu faktor teknis. Faktor teknis ini adalah penentuan lokasi, tata letak, dan ukuran pabrik ataupun mesin produksi yang tepat, penggunaan mesin dan peralatan yang benar, teknis penelitian dan pengembangan serta penerapan komputerisasi pada produksi yang bersangkutan. Jika perusahaan menggunakan teknologi yang tepat, maka hasil produktivitas akan semakin tinggi dan semakin membaik. Yang kedua, faktor produksi. Faktor produksi adalah faktor yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian produksi, penggunaan bahan baku yang berkualitas baik, serta penyederhanaan dan standarisasi proses produksi. Jika semua faktor produksi dapat berjalan dengan baik, maka akan meningkatkan produktivitas produksi tersebut. Yang ketiga adalah faktor organisasi. Faktor ini berkaitan dengan jenis organisasi yang digunakan, pendefinisian dengan jelas otoritas dan tanggung jawab setiap individu dan departemen, serta pembagian kerja dan spesialitas terhadap pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat adalah faktor personil. Faktor ini yang secara langsung mempengaruhi produktivitas sebuah organisasi. Individu atau tenaga kerja yang tepat harus ditempatkan di posisi yang tepat pula. Tenaga kerja yang lulus seleksi harus diberi pelatihan terlebih dahulu dan pengembangan yang tepat, serta memberikan kondisi dan lingkungan kerja yang baik. Individu yang telah menjadi karyawan ini harus termotivasi dengan baik secara finansial maupun motivasi non-finansial. Keamanan pekerjaan, kesempatan memberikan saran atau pendapat, dan kesempatan untuk dipromosi juga secara langsung mempengaruhi produktivitas kerja suatu organisasi tersebut. Yang kelima, faktor finansial. Keuangan merupakan darah dari sebuah bisnis. Oleh karena itu, harus terdapat perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik terhadap keuangan atau modal kerja. Penggunaan modal atau pemborosan keuangan harus dihindari. Itu biasanya sering terjadi di departemen. Namun, harus diperhitungkan dengan baik pengembalian atas modal yang mereka investasikan. Keuangan yang dikelola dengan baik akan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Yang keenam adalah faktor manajemen. Faktor manajemen ini bersifat ilmiah, profesional, berorientasi masa depan, dan kompeten akan secara positif mempengaruhi produktivitas organisasi tersebut. Manajemen yang dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan biaya terendah. Menggunakan teknik produksi terbaru, memberikan lingkungan kerja yang baik, dan selalu memotivasi karyawannya agar meningkatkan produktivitas organisasi tersebut. Yang ketujuh, faktor pemerintah. Peraturan dan kebijakan pemerintah seperti peraturan ketenaga kerjaan,
Kebijakan fiskal yang meliputi suku bunga dan perpajakan akan sangat berpengaruh pada produktivitas suatu organisasi maupun perusahaan. Manajemen organisasi yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan pemerintah serta menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah akan dapat meningkatkan produktivitas organisasinya. Yang terakhir, faktor lokasi. Produktivitas kerja suatu organisasi juga sangat tergantung pada lokasi di mana organisasi tersebut berada. Faktor lokasi tersebut diantaranya seperti fasilitas infrastruktur, kedekatan pasar, kedekatan dengan sumber bahan baku, tenaga kerja yang terampil, dan lain-lainnya. Tahu nggak sih disiplin kerja itu apa? Dan faktor-faktor yang mempengaruhinya? Definisi disiplin kerja. Disiplin kerja yaitu suatu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban pada peraturan perusahaan atau organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Menurut para ahli disiplin kerja, Sastro Hadiwiryo tahun 2003, disiplin kerja adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Menurut Rival tahun 2011, disiplin kerja adalah suatu alat yang dipergunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan orang dalam memenuhi segala peraturan di perusahaan. Menegakkan disiplin kerja ini sangat penting bagi suatu perusahaan karena adanya disiplin kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan kerja perusahaan sehingga memperoleh hasil yang optimal. Sedangkan bagi karyawan, disiplin kerja memberikan dampak suasana kerja yang menyenangkan sehingga akan menambah semangat dalam melaksanakan tugasnya. Lanjut, jenis-jenis disiplin kerja. Menurut Mukizat tahun 2002 terdapat 2 jenis disiplin kerja, yaitu self-imposed discipline, yaitu disiplin yang dipaksakan diri sendiri. Disiplin ini yang berasal dari diri seseorang yang ada pada hakikatnya, merupakan suatu tanggapan spontan terhadap pimpinan yang cakap dan merupakan semacam dorongan pada dirinya sendiri. Artinya, suatu keinginan dan kemauan untuk mengerjakan apa yang sesuai dengan keinginan kelompok. Yang kedua, command disiplin, yaitu disiplin yang diperintahkan. Disiplin yang berasal dari suatu kekuasaan yang diakui dan menggunakan cara-cara menakutkan untuk memperoleh pelaksanaan dengan tindakan yang diinginkan, yang dinyatakan melalui kebiasaan, peraturan-peraturan tertentu dalam bentuknya yang ekstrim. Command disiplin memperoleh pelaksanaannya dengan menggunakan hukum. Next, menurut Handoko tahun 2001 terdapat 4 bentuk disiplin kerja. Yang pertama, disiplin preventif. Disiplin ini merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan sehingga penyelewengan dapat dicegah. Maksud dari penyelewengan ini itu sesuatu yang tidak diinginkan namun dapat dicegah. Oke, yang kedua, disiplin kolektif adalah suatu kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran lebih lanjut. Yang ketiga, aturan kompor panas ya. Kita mungkin baru kali ini tahu aturan kompor panas ya. Jadi aturan kompor panas ini adalah pada hakikatnya menyatakan bahwa tindakan pendisiplinan hendaknya mempunyai ciri-ciri yang sama.
dengan hukuman yang diterima seseorang karena menyentuh sebuah kompor ganas atau kompor panas. Yang terakhir, disiplin progresif. Disiplin progresif adalah memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang kali telah melakukan kesalahan. Tujuannya adalah memberikan keselamatan kepada karyawan untuk mengambil tindakan korektif sebelum hukuman-hukuman yang lebih serius dilaksanakan. Oke, kita lanjut. Faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Yang pertama itu tujuan dan kemampuan. Tujuan dan kemampuan yang dimaksud itu mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. Tujuannya adalah untuk mencapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal, serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti bahwa tujuan pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan harus sesuai dengan kemampuan karyawan bersangkutan agar dia bekerja sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. Yang kedua itu kepemimpinan. Kepemimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pemimpin harus mencontohkan perilaku yang baik agar ditiru oleh bawahannya nanti. Seorang pemimpin jangan mengharapkan kedisiplinan bawahannya akan baik jika dia pun tak mampu mencontohkan perilaku disiplin yang baik kepada bawahannya. Yang ketiga itu balas jasa. Balas jasa ini itu berupa gaji dan kesejahteraan. Ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan atau pekerjaannya. Jika kecintaan karyawan semakin baik terhadap pekerjaannya, maka kedisiplinan mereka akan semakin baik pula. Yang keempat itu keadilan. Keadilan ini ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Dengan keadilan yang baik akan menciptakan kedisiplinan yang baik pula. Jadi, keadilan harus diterapkan dengan baik pada setiap perusahaan supaya kedisiplinan karyawan perusahaan terjalin dengan baik. Yang kelima adalah waskat. Ya, waskat ini kayaknya asing bagi kita ya guys. Jadi waskat ini adalah pengawasan melekat, suatu tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan. Waskat efektif merangsang kedisiplinan dan moral kerja karyawan. Karyawan merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan, dan pengawasan dari atasannya. Yang keenam, ketegasan seorang pemimpin dapat dilakukan dengan tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan karyawan perusahaan. Pimpinan harus berani dan tegas bertindak untuk menghukum setiap karyawan yang tidak memenuhi atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Ketegasan pimpinan menegur dan menghukum setiap karyawan yang telah berbuat salah atau melanggar terhadap aturan yang telah berlaku di suatu perusahaan akan mewujudkan kedisiplinan yang baik pada perusahaan tersebut. Yang terakhir, sanksi. Sanksi ini berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan. Sikap perilaku indisipliner karyawan akan berkurang. Mungkin itu saja yang saya bahas kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.